Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita memasuki acara ini, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Hadi Erdogo selaku calon guru penggerak. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, ulangi lagi. Semangat pagi. Pagi. Murah semangat. Sekali lagi. Oke. Semangat pagi. Pagi. Iya. Itu Bapak Ibu guru hebat yang menjawab tadi berarti penuh semangat ya. Sudah sarapan, sudah kopi, sudah teh, ya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan tugas dari guru penggerak, yaitu aksi nyata dalam modul 1.4 itu budaya positif. Di sini diseminasi itu artinya penyebaran informasi yang positif. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyebarkan tentang budaya positif. Nah, sebelumnya kita buat kesepakatan dulu. Nanti kita sama-sama tulis. Kesepakatan yang pertama, HP di silent. Setuju? Silent itu berarti di mute, ya dikecilkan volumenya, ditolkan. Kalau ada yang telepon tetap ada yang telepon, WA tetap masuk, cuman suaranya nggak terdengar. Kita lihat. Oke, kesepakatan yang kedua yaitu mendengarkan dengan seksama. Setuju? Kemudian yang ketiga, aktif berdiskusi. Setuju? Nah, kira-kira apa lagi yang bisa ditambah? Yang bisa ditambah untuk kesepakatan kita? Boleh minta izin kalau mau pipis? Boleh. Jadi tulis di sini izin ke toilet. Izin kita ke toilet. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, kita sepakat ini cuma 4 ya. 4 kesepakatan kita yaitu HP di silent atau di mute atau di volumenya dikecilkan. Kemudian kedua mendengarkan sama, yang ketiga aktif berdiskusi, yang keempat izin bila toilet. Oke, apa kita break dulu? Breaking dulu Pak. Oke, break dulu kita. Silakan berdiri. Semua berdiri membuat lingkaran. Bagus. Itu pengantin. Yang ada kameranya. Taruh ya di. Bangkunya mundurin dulu ya Pak. Pojok. Enggak apa-apa. Buat lingkaran aja. Kaki bengkel kecil aja ya. Semuanya. Bapak berdiri Pak. Ruby berdiri. Tengah situ. Yuk, semuanya. Ini boleh. Nanti mutar ke arah meja ini. Ke arah meja ini. Oh, itu yang ke kanan. Nah, Kita semua. pas. Peraturannya, kalau saya bilang ber, yang kena ber itu harus duduk,
Yang sebelah kanan itu menyebutkan nama temannya yang sebelah kiri. Siapa yang duluan? Tidak, bukan. Yang sebelah kanan berarti yang kena dom dia duduk antara yang tengah sama ini. Aku udah bisa Ya. Ya. Itu siapa yang duluan menyebutkan nama yang nama kali. Atau nama kalian, betul. Si Mahathir, Palati, betul. Ruby atau aku sampai dulu ikut. Aku, betul. Ruby. Siapa yang duluan dia yang menang. Yang kalah silakan keluar dari lingkaran. Jemput nama sendiri, Pak ya. Nama ini. Oke, sampai muka 1, 2, 3, ber. Ya, paham. Ya, jangan kena dot, coba. Ya, mutarnya ke arah sana. Oke, siap. 1, coba lagi ya. Ya, 1, 2, 3, ber. Aku duluan, siapa yang duluan? Siapa namanya? Maka nama dia. Lagi. Siapa yang duluan? Awal yang duluan, berarti dia menang. Yang tersebut namanya, dia kalah keluar dari lingkaran. Siap? 1, 2, 3, gol. Udah keluar. 1, 2, 3, gol. Satu, dua, tiga, gol. Satu, dua, tiga, gol. Satu, dua, tiga, gol. Pelan. Yang ketiga. 1, 2, 3, gol. Berarti olahraganya taruhan. Jadi kedua belum. Ya, satu, duluan ikut. Yang nyebut nama dia. 1, 2, 3, gol. Oke, tenang. Itu mengenai waktu. Oke, kita lanjut ya. Dia takut mau tembak. Oke, kita lanjut dulu ya, Bapak Ibu. Pertanyaan pematik. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tak? Apa yang tidak setuju? Siapa yang setuju? Alasannya? Karena dengan adanya hukuman, anak itu akan bisa mengoreksi kesalahan dia sendiri. Oke. Ada lagi? Setuju? Dia tidak akan mengulanginya lagi. Ada lagi? Memberikan hukuman yang positif secara tidak langsung siswa mendapatkan yang pertama
akan disuruh membaca, jadi siswa tadi dapat membaca apa yang disuruh. Jadi rata-rata setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak ya. Ada yang setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benar? Itu tidak? Atau ada yang lebih keras lagi? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Penghargaan itu tidak harus berlebaran ya. Penghargaan itu bisa seperti itu apresiasi ya, benar. Ya apresiasi itu atau kita, nah, itu bisa disebutkan penghargaan. Ya, setuju semuanya. Nah, ini yang akan kita bahas topiknya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Nanti kita ada 5 posisi kontrol. Nanti kita pahami. Kemudian yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Nah, perubahan paradigma kegiatan kepakatan. Nanti perubahan kita salah satu kita 2 orang yang sebagai A atau sebagai B. Cobalah mencari kertas kecil yang ada kertasnya. Tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ya, yang sangat berharga bagi Anda itu tulislah di kertas kecil. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi merayu atau terserah mau diapakan supaya terbuka yang kepala tangannya tadi. Jadi bisa terserah. Ya, dia bisa membunuh, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nanti apa yang terjadi? Oke, saya kita dapat 2 orang yang ada kertasnya. Bukan bisa. Buatlah nilai yang paling berharga bagi ibu, kemudian tulis, pegang di tangan, pegang, genggam. Kemudian saya minta kepada siapa ya? Tahu Bu Lina, bagaimana caranya supaya genggaman Bu Kamisah itu terbuka? Ayo, silakan coba. Lagi lawat. Terserah mau dapat terserah. Yang dikasih ke dia. Ada. Ya. Kalau ibu udah mau buka, ibu bisa buka. Kalau ibu mau buka, silakan. Ya terserah mau diapakan, diancam atau dihardik lagi, dirayu lah. Kalau dia tidak obat dihardik, diancam. Kalau tidak obat disuap. Dirayu Tidak dulu. mau dirayu. Oke, tunggu. Apa yang terjadi? Buka. Kalau buka, kan
Gimana caranya? Kita nggak buka, nggak mau buka kan? Mana caranya di rumah itu nggak buka? Berarti kontrol diri itu ada di diri sendiri. Kalau bukan bisa itu tidak mau buka, dia nggak mau buka kan? Ya, tapi kalau bukan bisa mau buka, dia buka. Diri sendiri, iyalah. Ya, iyalah. Nah itu. Ya, oke. Masalahnya bu ini bu. Selanjutnya, ini paling banyak ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ya guru mengontrol murid. Jadi yang kaitannya dengan tadi, boleh nggak guru itu bisa mengontrol murid? Nggak bisa. Yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang bisa mengontrol itu dirinya sendiri. Bapak ibu tidak boleh melaksanakan. Karena tidak apa namanya? Karena ini bahasa kita ya. Itu guru itu mengontrol murid. Kalau kamu harus ini kan. Nah, sekarang parameternya diubah. Hanya dia yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Beberapa yang kedua, ilusi bahwa titik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi membuat orang membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter seseorang. Supaya dia mandiri, supaya dia disiplin. Ya. Nanti kita bahas untuk membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ini. Ya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berarti kan guru itu orang dewasa dan anak-anak itu sebagai anak kecil. Ya, boleh nggak orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa? Nah, itu yang harus diubah. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon, ada time control. Nah, stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Stimulus kontrolnya, kan ya, stimulus rasanya. Kemudian yang kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, berarti memaksa. Harus juga. Ya, padahal yang teori kontrolnya pilihan kita berusaha memahami memahami pada pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Tadi tidak lupa ini. Anak murid itu kesalahan. Ya, buruk pasti punya kesalahan. Padahal tidak semua perilaku itu bisa terjadi kesalahan. Ya, tapi ada tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini ada. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol Anda, diri Anda. Jadi yang seperti tadi yang kita contohkan, orang lain bisa mengontrol saja, nggak bisa. Yang bisa mengontrol hanya diri sendiri. Kalau misalnya tadi pegang kertas di genggaman, boleh nggak buliran mengontrol? Kak. Tutup. Tidak seperti itu. Ya. Jadi siapa yang mengatakan buka? Buka bisa sendiri. Ya, kapan dia mau membukanya, kapan dia mau tutupnya. Tidak
nggak bisa bro, kita bilang buka, tutup bro, itu nggak bisa, ya nggak bisa kan dirinya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Jadi dipaksa kan, dirayu nggak bisa, ya kan? Akhirnya dipaksa, ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ya, dan metode yang berkolaborasi. Kemudian model berpikir menang kalah. Itu biasanya kompetisi biasanya. Ya, ada menang dan kalah. Yang juga saat model berpikir menang-menang, tapi sama-sama. Ya, nggak ada kompetisi. Apakah fakta disiplin? Nah, ini disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna kata dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Filsufat Yunani. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yaitu yang budaya kita ini, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin. Maka disiplin biasanya kalau sekolah itu apa? Peraturan. Biasanya seperti itu kan. Disiplin itu berkonotasi tentang peraturan. Ya, biasanya seperti itu. Tidak boleh pakai ini harus dari sini. Ya kan? Terus harus baju nanti hari habis harus pakai baju. Jadi bagaimana kalau kita tidak pakai baju tadi hari habis? Melanggar peraturan. Disiplin kan? Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, bangsa, agama, maupun keluarga. Itu dipopulerkan oleh Dr. William Jackson pada tahun 1944. Nah, nilai-nilai kebijakan itu yang pertama ada beriman, yang sesuai dengan produk Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak jauhnya di dimensinya ya, dimensinya di kelima. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bersurabaya terhadap kreatif. Itu biasanya ada di dimensi kelima. Kemudian yang kedua, kata yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan retribusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Ada namanya motivasi eksternal, ada motivasi internal. Eksternal itu berarti yang dari luar, yang penghargaan tadi itu namanya eksternal. Kalau internal itu dari dalam dirinya sendiri motivasi. Nah, contohnya yang motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu biasanya kan. Kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya?
apa yang saya dapatkan juga saya mendapatkannya. Itu apa yang saya dapat itu biasanya tentang penghargaan. Ya. Nah, yang motivasi internalnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Berarti dalam diri sendiri timbul motivasi dalam diri sendiri. Contohnya ini kaitannya dengan RHK ya. RHK penilaian kinerja. Ibu mengikuti webinar itu atas tuntutan untuk memenuhi RHK atau memang ibu pengen mengembangkan kompetensi saya sendiri. Ayo. Bisa kedua-duanya. Kebanyakan karena tuntutan. Ada yang saya ikut ini supaya saya lebih paham, ikut webinar supaya lebih paham, dapat ilmu baru. Ada yang kayak gitu? Tapi kebanyakan tuntutan. Apa ada? Webinar itu Pak harus kita share 5 grup ya Pak. Ya. Kalau 5 grup kan bisa. Oke, sama dengan kalau sertifikasi berarti apa yang ibu dapatkan? Intinya saya sertifikasi bagi saya naik. Berarti itu kan penghargaan, ya enggak? Tapi ibu saya nggak dapat ibu, itu ya motivasi intinya. Kalau saya juga kalau seumpamanya sertifikasi itu tidak ada duitnya, mau nggak ibu ikut? Mau nggak ibu ikut? Malas, ya nggak? Kalau nggak ada duitnya, ya boleh nak, berubi. Ya, jadi motivasinya adalah penghargaan. Timbul motivasi fisiknya tidak. Payah menimbulkan motivasi fisik. Sama. Oke, sama dengan anak. Cuma dengan anak kaitannya dengan pembelajaran. Motivasi itu kan dari eksternal. Mungkin kalau saya nggak pakai baju ini buku, ya enggak. Itu motivasi eksternalnya. Tapi kan dalam diri sendiri, dalam dirinya sendiri. Saya pengen bagi peraturannya memakai baju batik di hari Kamis. Kalau saya ibaratnya ya memang ada motivasi intrinsiknya, ya harus pakai baju batik di hari Kamis. Itu peraturan. Kesempatan masa itu. Motivasi intrinsiknya nggak timbul. Oke, Merdeka menurut siapa ini? Belajar Dewantaka. Ya, Merdeka menurut Belajar Dewantaka itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari kita, akan tetapi juga dapat buat memerintah diri sendiri. Menurut Belajar Dewantaka. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Ya, jadi penghargaan itu bukan biasanya apa ya? Penghargaan itu bisa jadi penghargaan itu hukuman. Ya, penghargaan itu hukuman. Penghargaan itu bisa jadi hukuman. Itu berdampak pada jarak pendek dan jarak panjang. Ya, kalau bapak ibu dan anak sering dikasih hadiah atau penghargaan, ya kan? Itu dampak jangka pendeknya, jangka panjangnya itu jangka pendeknya bagus loh. Ada tingkat belajarnya. Tapi jangka panjangnya yang akan keterusan nanti bagian yang
untuk mendapatkan hadiah tersebut. Itu jangka panjang. Itu penghargaan bisa dari ibu. Penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Kalau jangkauannya tidak efektif, mungkin efektif waktu jangka pendek sekali. Tapi itu dilakukan dalam jangka panjang itu tidak akan efektif. Penghargaan merusak hubungan. Timbul kompetisi. Penghargaan itu merusak hubungan, timbul kompetisi. Makanya sekarang tidak ada rankingan sebenarnya. Ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan seterusnya. Nah, itu bisa merusak hubungan. Ya mungkin iri dia, ya ranking 3, ranking 2, kok saya harusnya ranking 1. Timbul nanti kecurangan. Ya supaya mendapatkan ranking 1 tadi. Ya, penghargaan menurut kualitas yang tadi saya sebutkan. Yang kedua media ranking 1. Enggak. Akhirnya timbul kekurangan. Ya supaya mendapatkan ranking 1 itu bagaimana cara harus dilakukan. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi. Ini jelas. Kemudian pasti mengurangi motivasi intrinsik. Contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Bukan kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat kita menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai kepedulianmu, situasi pada saat kamu membantu kelompok di tugas kelompok. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi. Sebelum itu Bapak Ibu tahu apa perbedaannya? Ya. Ada yang tahu apa perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Mirip-mirip kan? Mirip-mirip. Sesuatu hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati itu jangka waktu lama. Konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, baca. Hukuman itu anak membenci kedisiplinan, lama-lama benci itu hukuman. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, konsekuensi itu stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, stimulus konsekuensi mendorong anak agar dapat menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Benar gak? Semakin hukum anak semakin menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara. Jadi apa adanya? Tapi kalau hukuman itu internal ya,
Jadi kalau konsekuensi itu dari dalam diri sendiri, bukan Kalau konsekuensi, iya itu dari dalam diri sendiri. Tapi kalau yang dari luar, lagi yang mau nanggapi. perbedaannya tuh. Coba Pak, ada nanggapi. Kalau menurut saya hukuman itu adalah sesuatu ketetapan yang dilanggar. Nah, yang mendapatkan hukuman tadi. Sedangkan konsekuensi kalau menurut tanggapan saya bahwa pilihan seseorang terhadap sesuatu yang memiliki hal yang tidak enaknya gitu, diterima. Lagi. Oke. Sebenarnya mudah. Hukuman itu dilakukan secara tiba-tiba. Ya, secara apa namanya ya? Spontan. Dan bisa membuat sakit. Sakit itu bisa fisik, bisa hatinya, dan yang lama. Kalau konsekuensi itu biasanya diawali dengan kesepakatan peraturan, kemudian dilanggar. Kalau dilanggar nanti ada konsekuensinya, dan konsekuensinya itu biasanya juga ditetapkan. Nah, contoh kesepakatan kelas masuk pukul 7.30. Bila melanggar, itu konsekuensi ya. Bila melanggar, kamu harus cuci isi. Ya. Nah, konsekuensi. Kalau hukuman gimana? Kalau hukuman anak masuk setengah 8, masuk. Kenapa kamu terlambat? Masuk. Cuci isi. Ada kesepakatan yang terlebih dahulu. Ya, itu hukuman. Antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang coba ini. Hukuman kata konsekuensi. Yang nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat tersebut. Apa? Siapa yang hukuman? Kita. Hukuman. Kalau konsekuensi coba. Ya, itu ya kan enggak apa-apa. Itu kan udah ada yang bilang dulu. Yuk. 1, 2, guru tidak tahu. Ini konsekuensi. Aku aku hukuman berarti yang hukuman tadi Bu Lina, bukan bisa Pak Agus, Pak Lamri, Pak Abbas, ini ya konsekuensi hukuman Ubi tidak tahu. Kita ada jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat baju sekolah. Yuk, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, ada yang konsekuensi. Ada tadi 2 bos. Yang kedua ini, yang kedua. Yang kedua hukuman lagi Pak. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa? Hukuman. Ada konsekuensi. Pusat 15 kali. 2 kali mabuk. Jadi konsekuensi atau hukuman? Jatuh. Hukuman itu. Jadi konsekuensi. Katanya mabuk. Berarti hukuman. Ya, berarti hukuman bukan konsekuensi kan? Berarti itu mulainya dengan merupi kok terlambat supaya 12 kali. Nanti Bapak Ibu cocokkan dengan apa jawaban Bapak Ibu. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Ada hukuman. Ya, jadi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar.
konsekuensi. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Apa? Ini ada konsekuensi, ada hukuman. Apa? Hukuman. Apa? Jadi konsekuensi. Ya. Tari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Cek. Salah dua, murid itu konsekuensi. Menurut Bini ada pertanyaan Bini kami betul. Hukuman konsekuensi, hukuman konsekuensi. Yang hukuman. Salah dua, Ya, nih mencatat berarti 100 kali itu hukuman. Kali mengelilingi lapangan bola basket itu hukuman. Murid bersat hukuman yang kata berhubung dari mana? Iya, Pak, 15 kali. Mengajukan menggantikan kertas tugas itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Kenapa kok bisa itu? Jadi jelaskan itu peraturan itu dijelaskan ada di peraturan. Kalau yang terakhir itu kok bisa itu konsekuensi? Konsekuensinya ada terlambat 10 menit. Berarti kan ada kesepakatan di sini. Ya. Ya, peraturan juga dijelaskan dulu. Ya. Kesepakatan seharian tidak menggunakan sepatu di sekolahan karena dia memakai sepatu hitam. Peraturan di sekolahan itu sepatu belum hitam. ada. Belum di hukuman tidak memakai sepatu seharian. Tapi hukuman itu sudah. Nah, yang selanjutnya itu restitusi. Ini ada lagi. Ada hukuman, ada konsekuensi, yang ketiga ada namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi figur kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain untuk dosen atau guru. Jadi intinya itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah. Ya itu restitusi, memperbaiki masalah yang ada. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama ada identitas gagal, yang kedua identitas sukses. Konsekuensi itu termasuk tadi identitas sukses ya, berarti boleh dilakukan. Lebih bagus lagi restitusi. Ya, yang tidak boleh dilakukan yaitu hukuman. Tadi sudah Bapak Ibu baca bahwa itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu kalau konsekuensi harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Coba. Ada yang kamu sih? Beda. Kalau hukuman peraturannya adalah ini kamu harus bukan perintah, kamu harus. Sedangkan kalau di konsekuensi apa peraturannya? Apa peraturannya? Ditanyakan apa peraturannya? Ya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau hukuman tadi kan kamu harus, nah itu kamu kalimat perintah. Sedangkan restitusi apa yang kamu yakini
Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu resolusi yang menemukan solusi, untuk memperbaiki masalah. Ya, sebagai contoh mungkin kalau anak bertengkar, apa biasanya kalau sudah kasusnya di sekolah bullying atau bullyingnya seperti apa? Ini ngaji saya pak. Ya, kalian kalau hukuman nggak boleh, kamu harus ini. Nah itu hukuman. Boleh. Kalau konsekuensinya, apa harus dilakukan? Kalau anak itu mengejek, ya anak kan nggak boleh mengejek. Ya, jangan kalimat yang agak lembut. Apa peraturan yang mengejek itu nanti seperti apa? Ya, kalau restitusi mengejek tadi, ya, apa yang harus kamu lakukan? Kalau mengejek itu orang yang menangis, pertama apa lakukan untuk meminta maaf? Hukuman dapat pada murid marah merasa bersalah rendah diri masingkan diri. Kalau konsekuensi kehilangan hak waktu jeda seorang diri menahan. Kemudian anak kehilangan waktu namun bersamakan untuk diri. Hukuman dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Kalau restitusi dibuat oleh murid. Ibu tinggal tanya, apa yang bisa kamu perbaiki? Dia mikir, oh iya, saya harus minta maaf. Ya, udah kaca, apa yang bisa kamu lakukan? Saya bisa ganti pas ngomong sama orang tua. Itu dia menemukan solusinya sendiri. Tapi kalau hukuman, kamu harus ganti orang tua sebelum datang. Hukuman. Kalau hukuman itu Pak, dia merasa malu katanya. Ya. Dia tidak malu. Dampaknya itu, dampaknya bisa membuat malu. Ini sebulan kira-kira restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan, tawaran. Apa yang bisa kamu lakukan? Ya. Kemudian restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tingkatan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Yang kesembilan, kembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Ini pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang dijawab itu yang di atas pertanyaannya apa yang di bawah? Jadi ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena menggunakan helm itu banyak manfaatnya daripada olahraga. Manfaatnya ya terhindar dari panas, kemudian apabila terjatuh kepala akan terlindungi dan lain-lain. Itu keyakinan atau peraturan?
Ternyata peraturan. Nggak dapat razia. Peraturan. Peraturannya dalam diri sendiri, badan faktanya, bukan keyakinan. Supaya tidak kena debu, supaya kalau jatuh tidak ada. Itu namanya keyakinan. Kalau peraturan, saya takut dengan polisi. Itu peraturan, ya kan? Iya. Saya takut dengan polisi supaya tidak ditilang. Ya kan tadi kan? Benar ya? Iya. Kalau keyakinan kita supaya ya tidak kena panas, tidak kena debu, supaya terlindungi kepala kita kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu keyakinan kita. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Itu biasanya COVID Pak. Keyakinannya kita atau peraturan? Kalau peraturan gimana? Peraturan. Ya, kalau peraturan gimana? Karena banyak orang yang tidak mengikuti. Iya. Kalau peraturannya kalau nggak memakai masker nggak boleh jarak, itu kita ke polisi. Ya, kemudian dimasukkan isolasi. Kalau keyakinannya, Supaya Terhindar dari iya supaya terhindar dari kita di penyakit, tidak tertular. Itu keyakinan kita. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? malu. Kalau keyakinannya apa? Malu. Apa lagi? Keyakinan. Agar tidak terkena materi. Oke. Kalau peraturannya? Tidak disiplin juga. Kena tegur. Kena tegur. Panitia atau tuan sumbernya. Oke. Tapi yang dari tim gitu Pak, kalau pelatnya paling lambat. Jauh dia. Nah, ini tadi budaya positif itu ada 3 yang dimulainya dari peraturan kelas, keyakinan kelas dimulai dari peraturan, membuat peraturan di kelas masing-masing. Setelah peraturan dibuat, timbullah keyakinan kelas. Dan tanpa diperintah, timbul motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Berperaturan dulu di kelas, apa nyambung? Buat kamu buat ini itu kan peraturan. Hari ini siapa? Siapa. Dan setelah peraturan itu dibuat, timbullah keyakinan dalam diri dia sendiri. Oh, hari ini saya ada piket, ya enggak? Tanpa diperintah, dia sudah melakukan pekerjaannya. Kemudian setelah keyakinan timbul lingkungan yang positif. Kalau semua melakukan, itu timbul lingkungan yang positif. Saya malu tidak melakukannya. Kalau banyak yang melakukan, akhirnya malu dia tidak melakukan sendiri. Benar nggak? Kemudian setelah lingkungan positif terjadi budaya positif. Budaya positif itu bisa dilakukan bukan di lingkungan sekolah, di rumah. Tanpa disuruh mamanya, dia sudah mencuci piring. Itulah budaya positifnya. Dan piring rumah kotor punya tanpa disuruh. Itulah motivasi intrinsiknya. Yang mana merupakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas dan tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang sebelahnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang yakin? Yang pertama yang kedua. Yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena disebutnya meyakini bahwa guru dan murid itu saling menyayangi. Kemudian murid itu dia meyakini bahwa dia semangat dalam belajar. Kemudian murid itu menyatakan bahwa dia peduli dengan teman-teman. Ya, di situ ada saling menyayangi. Nanti timbul dulu harus menyayangi. Ada bunyinya di sama teman itu harus saling menyayangi. Ya, keyakinan. Semangat dalam belajar.
kemudian murid yang peduli dengan Tuhan. Lanjut. Nah, coba ibu, mana yang kayak kelas, mana yang berat. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas bukan. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan kerjanya. Peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan. Kita coba. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Dilarang menggunakan narkoba. Peraturan. Nah ini sekarang kalau keyakinan kelasnya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan kelasnya? Tanggung jawab. Ya, keyakinan kelas itu berarti tanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Kembalikan buku ke tempat. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelas? Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Dilarang mengganggu. Saling menyayangi. Lagi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, bisa menyakiti orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan keyakinannya bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Ya, gunakan masker. Apa keyakinannya? Ya, gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Selamatan. Benar enggak? Ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Ya, kelasnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar bulan. Menghormati lain. Komitmen. Bisa di sini. Itu bisa ya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau bergiliran. Bersabar ya. Gunakan masker. Kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Belajar bisa berkebutuhan dasar manusia dan dunia berkomunitas. Nah, ini kebutuhan manusia ini ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Ini ada khusus yang bisa dihubungkan dengan 5 dasar. 5 dasar manusia. Kebutuhan manusia itu ada 5. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Contoh kasus Ibu Abah, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi bulan salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Abah, apa yang akan dilakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dihubungkan dengan 5 dasar. Kalau 5 dasar tadi, coba paham dulu kata pertanyaan.
Kira-kira si Doni ini kebutuhan dasar apa yang kurang di antara lima tadi? Ya, kebutuhan di antaranya apa? Kebutuhan hidup atau kalapri? Ada lagi? Kasih sayang atau buah-buah? Kenapa kasih sayang? Bertahan hidup. Kenapa bertahan hidup? Kita makan untuk hidup. Ambil punya orang. Makan hidup untuk makan tuh, makan untuk hidup. Nah, mungkin untuk makan siang di rumah jadi memaksa. Ya benar. Jadi kebutuhan dia boleh tadi bertahan hidup. Mungkin di rumah mamanya tidak masak. Ya, mamanya tidak masak, akhirnya mengambil makanan punya temannya. Ya, kalau kasih sayang, gak dibikinkan. Nah, ya, makanya sakit kurang kasih sayang orang tuanya. Oke, bisa jadi begini. Kita senanti mengambil punya temannya, nanti temannya itu melapor ke guru dan memanggil orang tuanya. Nah, karena dia membutuhkan kasih sayang yang ada supaya diperhatikan orang tuanya dan supaya mendapatkan simpati dari orang tuanya. Ada lagi, kalau yang ke penguasaan. Ini coba perhatikan. Yang selesai saya. Kemudian bertahan hidup, kemudian proses biologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan rumah dan makanan tadi sudah ada Malapri. Yang diberikan yang dikatakan Malapri tadi benar. Berarti mungkin dia kekurangan makanan di rumahnya. Ya, yang kedua kebutuhan kasih sayang, benar kata Bu Alba, mungkin kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, yang ketiga penguasaan, butuh pengakuan atau kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, memiliki rasa harga diri. Ya, diakui. Nah, contoh yang kaitannya dengan si Doni tadi apa? Dia berani meminta. Berani meminta. Ya, terus? Iya, memaksa temannya jadi supaya dia diikuti supaya hiburan, ya enggak, supaya uang. Orang itu takut sama saya. Ada itu kebutuhan ingin penguasaan. Kalau kebebasan, kebutuhan kebebasan, kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan mereka perlu banyak suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, mencoba hal baru yang menarik. Nah, kaitannya dengan topik tadi. Kenapa dia mengambil nasi makanan punya teman? Kalau kebebasan, ada yang tahu? Karena mungkin selama dia minta-minta itu dari tutur oleh guru, Pak. Tadi kasih saya. Kalau yang kebebasan, karena bosan dengan makanan yang dibuat oleh orang tuanya, akhirnya pengen makan teman-temannya diambil. Ya bosan dia. Ya mencoba hal baru yang menarik. Kalau yang terakhir ini kesenangan. Yang belum saya bermain tertawa, semoga menjaga puasa itu seperti apa? Kenapa dia puasa? Ini, kalau dilihat ekspresi temannya tadi, wah yang marah, yang kecewa, dia senang tuh. Contohnya gini. Ibu punya anak kecil, kalau ibu juga belum nangis, belum puas itu.
Bener nggak? Ya nggak? Bapaknya sering. Kalau belum tolong setelah belum nangis, belum berhenti. Ya, dia senang. Ya, sama seperti Doni tadi. Dia senang itu. Ada yang awalnya ekspresinya marah, ekspresinya kecewa. Oh, dia senang. Ya, bukan dia. Yang kelima, proses kontrol. Nah, ini ada identitas gagal, identitas berhasil, identitas berhasil sukses. Ini buku baca-baca. Ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang tidak boleh dilakukan oleh guru, yaitu menghukum dan membuat rasa bersalah. Itu kata saya. Coba. Tidak boleh. Yang masih ditolerir oleh guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang paling bagus itu guru sebagai manajer. Ini kata-katanya. Pemukul apa? Hati, menunjuk, menyakiti, menunjuk. Kemudian berkata, kamu tidak melakukan keras ya, rasakan. Dengan katanya, kalau hasilnya anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitannya dengan berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya, kemudian guru berkata, biarkan saja nanti jadi bangga orang lagi. Jadi cuaca dengan murid yang banyak mengulangi kesalahan. Kalau membuat rasa bersalah, banyak berceramah. Semakin ibu berceramah, semakin anak tidak memadai. Dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu dengan selalu mengatakannya. Ibu setelah itu biasanya sering kali diucapkan. Ya, membuat rasa bersalah. Hasilnya, anak memberikan menyangkal berbohong. Murid ini mengatakan guru hidupnya berkualitas, maafkan saya merasa menjadi biasa negara. Kalau bacanya habis. Oke, lanjut lah. Seperti ini. Ini teman membuat alasan-alasan untuk murid. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak tahu, ibu tidak pernah bantu? Itu kata-katanya. Ya, tergantung hasilnya tergantung. Nah, dan sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini tadi sebagai manajer. Kaitannya dengan restitusi tadi, ya, penguatan pribadi. Nah ini, kalau ini apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Posisi kontrolnya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Pembuat rasa bersalah. Penghukum ada? Penghukum atau apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau manajer. Manajer. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kan kata. Itu hukuman. Ayolah, lakukan demi ibu. Manajer. Apa yang kamu mendapatkan stiker di hari ini? Teman. Ada
Ada teman, ada pemantau, coba ini. Ada teman, ada pemantau, manajer. Memantau, Mak. Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, sebagai apa? Manajer. Oke. Kamu selalu yang paling terakhir. Hukuman atau pembuat rasa bersalah? Ya, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya? Hukum. Ayolah lakukan demi Bapak. Itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bercara ini? Wow. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, paham ini manajer dia. Kamu selalu yang paling terakhir. Ya. Nah, ini kaitannya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu menyelesaikan masalah dengan 3 tahapan, langkah-langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini contohnya, kalau menstabilkan identitas itu, contohnya setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ya. Kemudian segitiga yang kualitas kebutuhannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, untuk menanyakan keyakinan yang terakhir ini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Apa nilai-nilai yang disepakati? Ya, bertanggung jawab, ada disiplin, ada komitmen, tadi kan? Ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu hasilnya. Ini contoh menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Itu validasi kebutuhan. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita ini? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Keyakinan. Contoh. Ini contoh percakapan apa ya? Dua kali berarti juga boleh kali. Contohnya Mario dan Adi merupakan murid di kelas 6 di SMP kelas 4. Pada jam pelajaran istirahat makan siang saat semua anak akan bermain di kelas, mereka diajak bicara oleh wali kelas mereka, Bapak Joko, di ruang kelas. Percakapannya yang pertama, menstabilkan identitas. Mario, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin, sepertinya kalian dalam masalah. Menstabilkan identitas ya. Oke, ya Pak. Pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Bu Dina, kepala sekolah.
ketika beliau sedang berjalan. Kemudian Pak Joko, kalian main lempar-lemparan makanan di gandeng kena wajah yang dibina ketika beliau sudah lewat. Iya Pak, dengan wajah sedih dan muka meleduk. Nah, itu yang mana musabikah kita? Nah, itu yang pertama tadi. Ada informasi yang kamu tambahkan, kami tidak bermaksud melakukannya, ya. Berarti validasi. Ya. Kemudian tapi kami tidak sengaja. Ya. Apakah kalian tahu berada dalam masalah sekarang? Nah. Baiklah Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa dilakukan. Ya, ini contoh-contohnya. Ya Pak. Ya Bapak, bisa kamu lihat. Nah, untuk resolusinya mana? Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nih. Kata Pak Joko. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Keyakinannya apa? Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Dan kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita kembali pada keyakinan kalian melempar makanan dan mengalir bina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Ya Pak? Ya Pak? Ya Pak, nanti Pak. Ya Pak, nanti ya. Ya. Nah, ini coba contoh yang kami buat kemarin dengan anak-anak. Ini kemarin apa ya? Yang maling dan tidak walaupun sudah ada saksi yang melihatnya. Alam tuh izin. Alam. Sama. Coba dulu sini. Bapak ini bicara dengan Yang lucu ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang mau evaluasi? Saya tadi ingin membeli jalan, tapi uang saku saya habis. Saya lihat pesanan pembuka, ada uang di dalamnya. Saya jadi tergoda untuk mengambilnya. Apa
porsimu tapi kamu harus tahu mengambil barang orang lain dan tradisi itu tidak pernah menjadi solusi yang tepat. Ada banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan uang jajan. Kamu tahu keyakinan Mas Bika yang sudah seperti apa saja keyakinan Masnya? Mengakui kesalahan dan jujur, Pak. Sekarang apa yang ingin kamu lakukan? Saya mau minta maaf sama saudara Pak dan mau memberikan uangnya. Bagus ya. Itu langkah yang tepat. Bapak akan membantumu untuk menangani kesalahan. Sekarang coba renungkan apa yang telah kamu lakukan. Apakah kamu ingin mengulangi lagi? Tidak, Pak. Saya tidak mau mengulangi lagi. Saya janji tidak akan mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Bapak senang dengannya. Bapak percaya kamu bisa menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab. Terima kasih, Pak. Itu contoh. Itu contoh. Nah, belum habis lagi. Habis. Cuma kayak gitu ya. Ya itu tadi keyakinan kelas percakapan. Ya kan? Oke, sampai di sini Ada pertanyaan? Kayak kok saya kembalikan dulu ke moderator. Ya, baiklah, itulah tadi pemaparan dari Pak Rian mengenai penyampaian tentang diseminasi budaya positif. Untuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Ibu Mary, silakan Ibu Kamisa. Sebenarnya antara keyakinan, apalagi tadi yang banyak tadi itu Pak, keyakinan, konstitusi itu restitusi itu sebenarnya masih modern, tapi mungkin bisa nanti dibaca-baca di YouTube atau di Bapak. Dan sekarang saya mau tanya satu lagi, yaitu tentang ilusi guru mengontrol siswa. Kan nggak bisa ya Pak ya? Nah, jadi itu kalau di dalam kelas misalnya Pak, nah, anak-anak itu ribut, bisa lari, itu bisa kita larang atau dibiarkan aja? Dah, saja. lanjut. Oke, saya jawab pertanyaannya. Pertanyaan tadi, kalau anak itu berlari dalam kelas, kaitannya dengan guru mengatur anak tadi bisa kita tegur nggak sih kan? Kembali kepada kesepakatan, ya kesepakatan ibu punya kesepakatan kelasnya yang harus disepakati. Libatkan anak, libatkan murid, membuat kesepakatan. Bedanya hukuman persekusi dengan restitusi tadi. Kalau hukuman itu tidak membuat kesepakatan, ya kan? Atau membuat kesepakatan tanpa melibatkan anak, ya. Wah, ibu dewi, anak tidak setuju. Ya. Kemudian kalau konsekuensi itu melibatkan anak. Kalau anak tadi benar, kan semua dibuat kesepakatannya tidak boleh bermain saat jam pelajaran berlangsung. Itu kesepakatan kelas, ya kan? Mengganggu orang lain keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya yaitu mengganggu orang lain, ya. Jadi tinggal anak itu dipanggil, kemudian digunakan cara ketiga restitusi. Nah, pertama menstabilkan ya validasi, menstabilkan identitas. Anak juga bisa bukan
ini si siapa namanya tadi, Pakah atau Dodi kan, ya, ibu mau bicara. Kayaknya tadi kamu lari-lari di kelas. Kemudian ya, kenapa kamu bisa melakukan? Ibu, ini, dia nggak tahu. Kasih jawaban. Si Irfan mengganggu bermain itu boleh, berlari itu boleh, tapi di luar kelas ada saya belajar olahraga atau istirahat, nah boleh, tapi kalau di dalam kelas itu tidak boleh. Itu kan kita buat sepakatan, tidak boleh mengganggu orang lain ya kelasnya, ya dalam belajar kan tidak boleh bermain, ya maksudnya bermain itu tidak boleh mengganggu orang lain ya kelasnya. Kalau tahu ibu cuma tahu kan kayak kelasnya ya, kalau dampaknya kalau lari-lari itu mengganggu orang lain bakal apa? Bakal marah. Kan itu kan kita tahu. Nah sekarang coba kemudian yang ini keyakinan kelasnya juga, kemudian yang terakhir solusinya. Nah coba tadi kamu bermain mengganggu kawan, siapa yang kawannya yang diganggu? Nah coba kalau kita apa tindakan kamu kalau dia marah? Minta maaf. Ya sekarang kamu mau minta maaf ke itu, seperti itu. Ya buat dulu kesepakatan kelasnya. Kamu boleh di apa namanya di hukum langsung. Hari bentar ibu boleh. Ya guru sebagai penghukum tadi kan boleh. Ya, ada kan hukum buat masalah boleh. Ya, yang boleh itu guru sebagai teman tahu dan manajer. Kata-katanya boleh nanti saya bagikan yang ini, boleh baca. Ya, ada lagi. Kalau nggak ada kita tutup, ya. Kita tutup kegiatan pada hari ini. Intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Refleksinya, Bapak Ibu? Ya. Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang kamu inginkan? Akan atau tidak? Akan. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku sama ini menjadi sikap yang lebih baik? Bisa? Silakan. Ya. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Bisa. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Nah, ada yang sesuai, ada yang tidak. Kapan kamu siap untuk memulai? Kapan memulai disiplin positifnya? Ya mulai dari besok aku sudah melakukannya. Setuju? Peraturannya apa? Oke, disiplin berlaku. Apa yang kamu menginginkan peraturannya apa? Terakhir. Apa yang kamu inginkan? Disiplin, tanggung jawab. Bisa menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah? Insya bisa. Ya. Yang tidak boleh, guru posisi kontrolnya guru sebagai yang tidak boleh buku dan membuat masalah. Ya. Yang lebih bagus guru sebagai manajer. Paham Bapak Ibu? Oke.
Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, dengan akhirnya penyampaian dari Pak Abi mengenai diseminasi budaya positif akan berakhirlah pula kegiatan kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada penyampaian kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.